ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang telah sebelumnya libur untuk beberapa minggu. Dan alhamdulillah sekarang kita akan mulai kembali dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan di halaman yang ke-19. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masih di hadits-hadits yang berkaitan dengan kitab Tauhid, tentang pembahasan masalah tauhid. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Al-ayah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang ingin untuk melihat wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya itu ada khatamuha, yakni ada khatamnya, ada sejenis stempelnya, maksudnya ada penetapannya. Fal yaqra qawluhu ta'ala, maka hendaklah dia itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-151 sampai 153. Dimulai dari ayat Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Sampai firman Allah di surat masih Al-An'am sampai ayat yang ke-153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Ini ayat ini sudah kita bahas di pembahasan dalil yang sebelumnya dari ayat itu sendiri. Di sana ada padanya 10 wasiat yang Rasulullah SAW tetapkan, dan ini juga sekaligus merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekarang kita baca sedikit keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan di dalam mulakhasnya. Seorang sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Huwa Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Al-Hudali, sahabiyun jalil min as-sabiqin al-awwalin.
Beliau, yakni sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafir ibn Habib al-Hudhali dari suku Hudhal. Beliau adalah sahabat yang mulia dan termasuk di antara sabiqin al-awwalin, yakni orang-orang yang dahulu, orang-orang yang pertama dahulu masuk Islam. Min kibari ulama'i sahabah, dan beliau termasuk di antara ulama sahabat yang kibar, yang senior. Lazam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya sanata 32 al-hijrah. Dan beliau senantiasa bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk belajar ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridainya. Ini sedikit tentang biografi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wasiyah dalam ucapannya Abdullah bin Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad. Wasiyah ini adalah hiya al-amrul muakkadu al-muqarraru. Ya, atau al-muqarriru. Yani perintah yang dikuatkan serta ditetapkan. Ini namanya wasiat. Wasiat ini perintah yang dikuatkan dan ditetapkan. Ya. Jadi lebih sekedar dari perintah. Ya. Tapi di sini selain perintah tapi dikuatkan dan juga ditetapkan. Ya. Kemudian khatamuhu, al-khatam, boleh khatam alakah khatim. Khatam bi fathhi ta, dengan memfathahkan taknya, wa kasriha, dan juga dengan mengkasrahkannya juga boleh. Khatam, khatim. Ada dua bacaan, mengkasrahkan taknya atau memfathahkan taknya. Dan khatam ini adalah halqatun dzatu qussin min ghairiha. Yani sebuah lingkaran yang memiliki yani mata, yang terbuat dari bahan yang lain. Jadi kalau boleh kita katakan yakni cincin, cincin yang memiliki mata. Ya, dan di mata itu terdapat padanya yakni sesuatu yang biasa digunakan untuk mentempel. Ya. Wa khatamtu 'alal kitab bimakna taba'tu, dan aku khatamtu 'alal kitab artinya taba'tu, yakni aku telah mengecapnya, aku telah mengecapnya. Khatam. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjelaskan tentang makna global dari athar ini, al-ma'na al-ijmali lil athar, makna global dari athar Abdullah bin Mas'ud ini. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau seandainya beliau mau berwasiat, maka beliau tidaklah berwasiat kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan. Ya, bima wassa bihi Allah Ta'ala. Beliau tidaklah berwasiat kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat dengannya. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhil ayat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah berwasiat dengan apa yang ada di 3 ayat ini. Ini surat Al-An'am dimulai dari ayat yang ke-151 sampai 123. 51, 52, 53. Di sana ada padanya 10 wasiat yang ya, sebelumnya sudah kita bacakan secara rinci tentang 10 wasiat tersebut. Nah. Li'annahu subhanahu qad khatama kull ayatin minha biqalihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun atau la'allakum taqilun. Ya, la'allakum tadhakkarun. Yang di ayat yang 151, dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Di ayat yang ke-152, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Ya. Kemudian yang di akhirnya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini semuanya ditutup, ya. yakni ditetapkan, yakni dengan kalimat tersebut. Itulah wasiat ya terhadap kalian, mudah-mudahan kalian itu pertama bertaqilun, tadhakkarun, tattaqun. Ini dari ayat surat Al-An'am. Wa inna ma qala Ibnu Mas'ud dzalika lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna ar-raziyata kullu ar-raziyati
ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Fadzakarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna 'indahum min al-Qur'an ma yakfihim. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Ya. Tidak lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan hal itu, yakni dalam akar yang tadi telah kita baca tadi. Ya. Yakni ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Innar raziyata kullu raziyati." Mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sesungguhnya merupakan musibah. Ya, raziyah yakni musibah. Musibah dengan sebenar-benar musibah. Yani ketika ada orang yang menghalangi di antara kami dan di antara apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis berupa wasiatnya. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan kepada mereka, para sahabat yang lain, ya, bahwasanya mereka itu memiliki Al-Quran yang bisa mencukupi bagi mereka. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jikalau berwasiat, tidaklah berwasiat kecuali dengan apa yang ada dalam kitabullah. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ucapan ini: Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, seterusnya sampai wa anna hadha siratal mustaqim fattabi'uhu. Ini yakni sebab kenapa Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ucapan ini. Nah, karena di sana ada di antara orang-orang yang ingin menghalang-halangi apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan. Sehingga ketika seorang ingin untuk melihat wasiatnya Rasul, silakan lihat ke kitabullah Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 161 sampai 153. Kita lanjutkan pembahasan yang lain, yakni munasabatu hadzal athar lil bab. Kesesuaian akar ini, yakni perkataan Abdullah bin Mas'ud dengan bab ini, yakni dengan bab pembahasan masalah kitab tauhid. Bayanu anna man dzukira fi hadhil ayati kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bih. Dalam akar ini terdapat penjelasan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam 3 ayat ini, dalam ayat-ayat ini, ya, sebagaimana itu adalah merupakan wasiat dari Allah, maka itu juga merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang disebutkan di dalam ayat ini, sebagaimana ini juga merupakan wasiatnya Allah, maka ini juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Ya. Sama. Apa yang Allah wasiatkan juga pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan. Demikian. Kemudian ma yustafadu min qali Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yani faedah yang diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faedah yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-ashri. Pentingnya 10 wasiat ini. 10 wasiat yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-191 sampai 193 yang sudah kita sebutkan kemarin. Yaitu yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Agar supaya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian yang kedua, yani wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yakni wala taqtulun nafsal lati haramallahu atau wala taqtulu auladakum min imlaq. Ini yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Kemudian yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, hatta yablugha syuddah. Kemudian yang ketujuh, yang sudah kita sampaikan kemarin, yakni wa auful kaila wal mizana bil qist.
La tukallafu nafsan illa wus'aha, dan penuhilah timbangan-timbangan ya dan takaran-takaran dengan timbangan keadilan. Kedelapan, ya. Ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian berbicara dengan pembicaraan yang adil meskipun itu kepada karib kerabat. Yang ke-9, wa bi'ahdillahi awfu, memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang 10 yakni wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, yakni mengikuti jalan Allah yang lurus ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di akhir ayat Allah menyatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini 10 wasiat yang sangat penting yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-191 sampai 153. Kemudian ada yang kedua, faedah yang kedua yang kita simpulkan dari athar Abdullah bin Mas'ud ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihi Allah. Fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan apa yang Allah wasiatkan. Rasul itu senantiasa berwasiat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Fa kullu wasiyatin lillah fahiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat dari Allah, maka itu juga wasiat dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, thalith, ya, umqu ilmi sahabah, ya, wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Ini faedah yang ketiga. Dalamnya ilmu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan juga sangat rincinya, sangat detailnya pemahamannya mereka terhadap kitabullah. Karena mereka tahu kapan Al-Quran tersebut diturunkan, di mana, apa sebabnya, tahu. Sehingga mereka sangat paham dengan maksud, yakni kitabullah. Tentunya dengan demikian, maka hal ini menunjukkan bahwa ilmu mereka ini benar-benar ilmu yang sangat dalam. Oleh karena itu ketika kita mau memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, maka kita lihat bagaimana mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memahami yakni Al-Quran tersebut, hadis tersebut. Karena mereka orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi dalam hal pemahaman ilmunya dan juga detailnya, rincinya pemahamannya mereka terhadap kitabullah. Ini beberapa faedah dari hadis athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya. Di hadis yang terakhir di dalam pembahasan kitab Tauhid sebelum kita masuk di bab yang baru tentang fardhu tauhid. Jadi hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala: "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, faqala li: Ya Mu'adz, atadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah?" Qultu: "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala: "Haqqu Allah 'ala al-'ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا." قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, dahulu aku pernah radifan Nabi, yakni berboncengan, ya, dengan Nabi SAW di atas seekor himar. Yang bonceng Rasulullah SAW di atas seekor himar. Ya. Faqala li, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada aku. Ya, perhatikan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya, ketika melihat sahabatnya berjalan, ya, maka tidak dibiarkan, tapi suruh membonceng. Selanjutnya juga tidak dicuekin, tapi diajak diskusi, bahkan akan diajarkan kepadanya ilmu. Faqala li, maka Rasulullah mengatakan kepada aku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah kamu apa haknya Allah terhadap para hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa haknya para hamba terhadap Allah? Qultu, aku pun mengatakan, Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Karena Mu'adz tidak tahu, maka lebih selamatnya yakni mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, tidak membuat jawaban dengan diada-adakan. Dan inilah yang paling selamat bagi orang yang ditanya ketika tidak tahu, maka dia menyatakan Allahu a'lam.
untuk zaman sekarang. Zaman dahulu karena Rasul masih hidup, ya, maka mereka menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Tapi kalau zaman sekarang, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita mau mengatakan Allahu a'lam, ya, karena Rasulullah telah meninggal dunia, maka ya, kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Ya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Di sini Mu'adz mengatakan karena ketika itu Rasul masih hidup, maka beliau menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap hamba adalah agar supaya mereka itu beribadah hanyalah kepadanya. Ay ya'buduhu, mereka itu beribadah menyembah hanyalah kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Allah disembah dan tidak disekutukan. Ya. Kemudian haknya seorang hamba, haknya para hamba terhadap Allah, ya. Yani alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab, ya, terhadap hamba yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Allah tidak akan mengadab, yakni hamba yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Qultu, kemudian aku yakni Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, maka Rasul menyatakan, la tubashirhum. Janganlah engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Apalah saja, fayattakilu. Karena kalau engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, bahwasanya mereka tidak akan diadab, kalau mereka tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, fayattakilu, maka mereka itu akan ittikal. Ini akan bersandar dengan yakni ini saja. Saya tidak perlu ibadah, yang penting saya tidak menyekutukan. Allah tidak akan menghukum saya. Kan seperti itu. Sehingga Rasulullah melarang Mu'adz ketika mau menyampaikan kepada manusia, ya. Maka Rasul melarang. Jangan. La tubashirhum, jangan engkau sampaikan berita gembira ini kepada mereka, fayattakilu, karena nanti mereka itu akan ittikal, akan bersandar dengan ya perbuatan itu. Akhrajahu fi sahihain. Ini hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama ahli hadis, yakni Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ya, Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 2826, Muslim dalam sahihnya hadis nomor 30. Nah. Dalam riwayat yang lain dikatakan dalam catatan kaki, wa akhbara biha Mu'adzan 'inda mautiha ta'attuman. Ya, padahal di sini Rasul telah melarang Mu'adz ya, untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia dengan khawatir, karena Rasulullah khawatir orang itu akan bersandar dengan perbuatan ini saja. Yang penting saya tidak syirik, Allah tidak akan mengadab saya. Sehingga saya tidak perlu beribadah, saya tidak perlu berbuat baik, yang penting saya tidak syirik saja. Kan demikian. Ya. Sehingga lama sekali Mu'adz tidak menyampaikan hadis ini. Tapi dalam riwayat ini katakan, tapi akhirnya di akhir hidupnya, sebelum meninggalnya, Mu'adz menyampaikan hadis ini karena ta'atfuman, karena beliau itu takut menanggung dosa. Menyampaikan ilmu yang beliau tidak menyampaikan ilmu yang beliau ketahui. Ya. Maka beliau pun wa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'atfuman. Mu'adz pun menyampaikan kabar gembira itu ya, ketika meninggalnya karena ta'atsum, ya, ini karena takut ya menanggung dosa ketika menyembunyikan ilmu. Ya. Ini milik Imam Bukhari, tambahan ini milik Imam Bukhari, nomor hadis 128, dan Muslim nomor hadis 32. Ya. Wajah fi Fathul Majid, ya, dan telah datang dalam kitab Fathul Majid halaman yang ke-28. Qala al-Wazir Abdul Muwaffar, lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adab bitarkil khidmati fi ta'ah. Lam yakun yaktumuha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adab bitarkil khidmati fi ta'ah. Beliau tidak menyembunyikan hadis tersebut kecuali karena kejahilan yang ketika itu jahilnya itu membawa dia kepada penyembunyian tersebut, karena jeleknya adabnya dengan meninggalkan khidmah dalam hal ketaatan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Perkataan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan di dalam mulakhasnya, sebelum beliau berbicara lebih jauh tentang penjelasan hadis ini, perlu kita tahu dulu tentang siapa itu Mu'adz bin Jabal. Dan dalam seorang muslim itu ya harus bertauladan dengan orang-orang yang mereka anggap diikuti.
Karena kita seorang muslim tentunya berteladan dengan yakni generasi kita yang terbaik. Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Tentunya kita tidak mungkin berteladan dengan mereka kecuali kita juga harus tahu sedikit tentang biografinya mereka. Jangan sampai kita ketika ditanya tentang ya nama-nama artis, nama-nama pemain bola kita tahu, tapi ditanya tentang nama-nama sahabat, ya tidak tahu. Mendengar namanya pun tidak pernah, apalagi tahu biografinya. Tentunya ini suatu hal yang sangat ironis. Mengakunya mengikuti yakni pendahulunya yang saleh. Mengakunya seorang salaf. Salaf ini kan penisbatan kepada para pendahulu yang saleh. Tapi ternyata ketika ditanya, siapa yang kamu ikuti, dia tidak tahu. Ya. Jangankan yakni biografinya, namanya saja terkadang tidak tahu. Oleh karena itu tentunya ya sangat penting bagi kita untuk tahu tentang yakni biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka inilah generasi yang terbaik yang kita mengaku ikut terhadap mereka. Dan sahabat yang mulia yang membawakan hadis ini adalah sahabat Mu'adz. Huwa Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'ab ibn Amr al-Khazraji al-Ansari, sahabiyun jalil, masyhur min a'yan as-sahabah. Beliau adalah Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'ab ibn Amr al-Khazraji al-Ansari. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang sangat terkenal dari kalangan para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkam wal Quran. Dan beliau adalah seorang yang yakni sangat luas. Ini diambil mutabahhiran, diambil dari kata bahar. Ya, bahar itu laut. Lautan ilmu. Kita tahu laut itu bagaimana? Luas dan dalam. Ini gambarannya Mu'adz. Ilmunya Mu'adz sebagaimana lautan. Ya, mutabahhiran, yakni ilmunya sangat mutabahhiran fil ilmi, luas dan dalam hal ilmunya. Wal ahkam, dalam hal hukum-hukum, wal Quran, dalam hal Quran. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Syahida ghazwat Badr wa ma ba'daha, dan beliau menyaksikan, maksudnya ikut serta dalam perang Badar, ya, dan juga perang yang dilakukan setelah perang Badar. Ya, dan kita tahu bagaimana pujian Allah terhadap yakni ahlul Badar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan semua kalian, silakan, karena sungguh kalian telah diampuni. Ya, ini jaminan dari Allah kepada ahlul Badar, kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar. Maka di sini tentunya keutamaan tersendiri bagi para sahabat yang ikut perang Badar. Tidak banyak di antara mereka, cuma sekitar 300. Ya. Karena kita tahu perang Badar ini perang yang besar, yang tidak seimbang antara muslim dengan kafir. Ketika itu Rasulullah dan juga para sahabat hanyalah berencana ingin menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Maka cuma membawa pasukan 300 yang dengan senjata pun apa adanya, bukan senjata lengkap. Sementara orang kafir ya, menanggapi hal ini dengan serius. Mereka membawa 1000 pasukan, ya, 1 batalion dibawa seluruhnya, ya, 1 brigade dibawa seluruhnya dengan bersenjata lengkap. Tapi ternyata Allah menangkan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 300. Nah, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Nah, kemudian wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaum al-fath yu'allimuhum dinahum. Rasulullah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni mengutus Mu'adz sebagai khalifah. Maksudnya istakhlafahu Nabi. Nabi memerintahkan kepada Mu'adz sebagai pengganti beliau untuk ahlu Makkah pada hari Fathu Makkah untuk mengajarkan kepada mereka agamanya mereka. Thumma ba'athahu ila al-Yaman qadiyan mu'alliman. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai qadi, sebagai muallim, sebagai pengajar ilmu kepada mereka. Di sini menunjukkan keutamaannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Rasul pun mempercayakan urusan agama kepada Mu'adz. Dipercayakan agar supaya Mu'adz mengajarkan agama, ya, kepada penduduk Makkah pada hari Yaumul Fathu Makkah untuk mengajarkan agamanya mereka, kemudian ke Yaman sebagai qadi, sebagai muallim. Mata di Syam sanata 18 lil hijrah wa lahu 38 aman. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal di kota Syam, di negeri Syam
pada tahun 18 Hijriah. Dan beliau ketika itu berumur 38 tahun. Meskipun umur yang masih, kalau kita katakan relatif muda, ya. Tapi ternyata beliau itu sangat berjasa besar terhadap Islam. Ya. Maka demikianlah umur yang barokah. Ya. Karena tentunya umur itu semuanya ada kebaikan. Kalau umur panjang, dia banyak memberikan manfaat kepada orang, ini pun barokah insyaallah. Demikian pula kalau umur pendek, sebagaimana ulama-ulama yang ada pada zaman ini, Al-Imam Nawawi cuma sekitar 30 sekian tahun. Syekhul Islam sampai belum sempat menikah. Tapi ternyata ilmunya sampai sekarang masih terbaca oleh kaum muslimin. Ilmu yang barokah. Nah, ini sedikit tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Radif, ya, dalam ucapan Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi. Ar-radif huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbati. Ala dhahri dabbati. Radif ini adalah orang yang yakni engkau bawa di belakangmu. Yakni di punggungnya binatang kendaraan, binatang tunggangan. Jadi kalau bahasa kita itu yang dibonceng kita. Yakni orang yang kita bonceng. Ini radif ya. Di sini Mu'adz menceritakan bahwasanya dahulu beliau pernah membonceng Nabi SAW di atas seekor himar. Kemudian Rasul menyatakan, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah." Yang dimaksud dengan atadri maksudnya hal ta'rifu, apakah engkau tahu? Ya. Haqqullah yani ma yastahiquhu wa yaj'aluhu muhtatiman 'alal ibad. Yani haknya Allah maksudnya adalah apa yang menjadi haknya Allah dan dijadikan sebagai sesuatu yang pasti terhadap hambanya. Ya. Kemudian hakul ibadi Allah yani ma katabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya ya, sebagai bentuk anugerah, tafaddulan, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya dan juga perbuatan baik, keihsanan yang Allah berikan kepada hambanya. Yani Allah memastikan bagi dirinya ketika ada orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka Allah tidak akan mengadabnya. Ya. Kemudian ubashirun nas, yani ukhbiruhum bidzalika liyusarru bih. Aku habarkan kepada mereka tentang hal itu agar supaya mereka bergembira dengannya. Yattakilu, yani ya'tamidu ala dzalika. Yattakilu ittikal maksudnya ya'tamidu ala dzalik, bersandar atas hal itu. Fayatruku at-tanafusa fil a'mal salihah. Ketika mereka sudah bersandar, maka mereka itu akan meninggalkan yakni berlomba-lomba di dalam melakukan amalan saleh. Ya, sehingga dengan demikian mereka itu akan yakni cuman bersandar dengan hal itu saja, sehingga Rasul pun melarang Mu'adz untuk menyampaikan berita tersebut kepada manusia. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله. وجوب التوحيد وفضله. maksudnya kepada wujub التوحيد. فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. Mana global dari hadis ini? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin, yakni menjelaskan, ya, kepada Mu'adz tentang wajibnya tauhid dan keutamaan tauhid. Rasul ingin menjelaskan kepada Mu'adz tentang wajibnya tauhid dan keutamaan tauhid. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham, maka Rasul pun menyampaikan, yakni penjelasan itu tentang wajibnya tauhid dan keutamaan tauhid dengan sighatil istifham, dengan metode tanya jawab. Tanya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dengan metode sighah tanya jawab, istifham, pertanyaan. Apa tujuannya? Liyakuna awqa' fi nafsi wa ablagha fi fahmi al-muta'allim, agar supaya lebih yakni awqa' fi nafsi, lebih tertancap di dalam jiwa
dan lebih mengena terhadap pemahaman orang yang sedang diajari. Karena tentunya kalau orang yang ditanya kemudian tidak tahu, dia tentunya akan mempersiapkan pikirannya untuk mempersiapkan apa sih sebenarnya jawabannya. Ya. Wahai fulan, tahukah kamu tentang ini? Kalau dia tidak tahu tentunya apa sih? Tidak tahu kan dia penasaran. Setelah penasaran tentunya dia itu akan betul-betul mempersiapkan dirinya untuk menerima jawaban itu. Ya. Tapi kalau cuma sekedar penyampaian tanpa adanya tanya jawab, hal ini tentunya kurang mengena. Oleh karena itu metode tanya jawab ini termasuk metode yang yakni metode yang sesuai dengan ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya agar supaya lebih tertanam di dalam jiwa dan lebih mengena dalam pemahaman orang yang sedang diajari. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Mu'adz tentang keutamaan tauhid, istadzanahu Mu'adz ayyukhbira bidzalika an-nas liyastabshiru. Ketika Nabi menjelaskan kepada Mu'adz tentang keutamaan tauhid, maka Mu'adz pun meminta izin. Istadzana, bahasanya istafala. Jadi di mana al-talab. Meminta izin kepada Nabi untuk menghabarkan tentang keutamaan itu kepada manusia agar supaya mereka bergembira, senang dengannya. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik khaufan min ay ya'tamida an-nas 'ala dzalik fayuqallilu min al-a'mal as-salihah. Maka Nabi pun menghalangi, maksudnya melarang untuk melakukan hal itu karena Nabi khawatir, takut kalau manusia akan bersandar dengan hal itu saja sehingga mereka itu sedikit di dalam melakukan amalan saleh. Karena kalau hadis yang seperti ini disampaikan kepada para penjahat, para preman, dia tentunya akan bersandar dengan hadis ini. Saya nggak masalah melakukan kejahatan, yang penting saya tidak berbuat syirik. Ya. Seperti ini akhirnya, Allah tidak akan mengadab saya karena saya tidak berbuat syirik. Ya kan demikian. Maka tentunya dalam hal ini, Rasul melarang Mu'adz untuk menyampaikan kepada seluruh manusia tentang hadis ini. Ya. Karena khawatirnya mereka itu akan bersandar dengan hadis ini sehingga mereka sedikit di dalam melakukan amal saleh dan tidak mau meninggalkan perbuatan jelek yang mereka lakukan. Demikian. Munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab anna fihi tafsir at-tauhid bi annahu ibadatullah wahdahu la syarika lah. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat penafsiran tauhid. Bahwasanya tauhid itu adalah ibadatullah wahdah, beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sangat sesuai hadis ini dengan pembahasan masalah tauhid. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala beliau memasukkan hadis ini ke dalam pembahasan kitab tauhid. Kita lanjutkan ma yustafadu dari hadis. yakni faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakiba al-himara wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibr. Faedah yang pertama kita tahu dari hadis ini tentang tawadhu'nya Nabi. Rasul itu betul-betul orang yang sangat tawadhu', orang yang sangat rendah diri, tidak sombong. Perhatikan gambarannya di mana beliau itu mau mengendarai himar. Himar ini binatang, ya kalau boleh kita katakan sekarang itu, kalau sekarang itu kendaraan yang jelek. Himar itu dulu kan yang mewah itu, yang paling mewah adalah unta. Untanya pun unta merah. Ini kendaraan yang paling mewah. Ya. Kemudian di bawahnya itu nanti ada kuda. Kuda pun ini bertingkat-tingkat. Ya. Selanjutnya, ya ini ada himar. Ya. Ini termasuk kendaraan yang sudah kelas bawah. Ya. Tapi ternyata Rasul meskipun beliau itu sebagai seorang pemimpin umat, pemimpin negara, ya, pemimpin dunia bahkan, tapi ternyata beliau masih mau mengendarai meskipun itu kendaraan yang rendah, kendaraan yang hina. Ini himar. Bukan hanya itu saja, tapi ternyata Rasul pun ketika ada orang yang berjalan kaki, Rasul pun mengajak, ayo naik. Ya, sehingga di sini pun digambarkan bahwa Mu'adz pernah membonceng Nabi SAW. Di sini menunjukkan perhatiannya Rasul SAW kepada para sahabatnya, dan di sini juga sekaligus menunjukkan kepada kita tentang tawadhu'nya Nabi SAW, di mana beliau masih mau mengendarai himar, keledai, dan beliau pun masih mau memboncengkan orang lain di atas keledainya tersebut. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang ahlul kibr, orang-orang yang sombong. Ya. Sehingga ya ketika ya kendaraan jelek sudah tidak mau lagi digunakan. Ya.
Ini faedah yang pertama tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jawazul irdaf 'ala dabbati idza kanat tatiqu dzalik. Bolehnya membonceng di atas seekor binatang tunggangan. Kalau memang binatang itu mampu, maksudnya kuat untuk ditunggangi 2 orang. Tapi kalau tidak, maka hendaklah dihindarkan karena ini khawatirnya akan berbuat zalim kepada binatang tersebut. Ya, karena binatang juga makhluk Allah yang tentunya kita perlu berbuat baik kepadanya. Karena Islam itu kataban ihsan ala kulli syai'. Islam itu mengajarkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Ya, sampai kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Sampai ketika menyembelih pun diperintahkan untuk wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhidda biyadhatahu. Ketika mau menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Jadi ditajamkan pisaunya. Karena dengan ditajam dengan pisaunya akan lebih cepat. Tapi kalau pisaunya itu pisau yang tumpul, tentunya akan lebih sakit. Ya. Ini contoh kebaikan Islam, mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Termasuk dalam hal mengendari kendaraan pun, kalau memang itu binatang tentunya dilihat. Kalau memang mampu untuk berdua, enggak mengapa. Tapi kalau tidak mampu maka dilarang. Ya. Yang ketiga, at-ta'limu bi tariqati su'ali wal jawab. Ta'lim, pengajaran dengan metode soal jawab. Ya. Metode tanya jawab. Ini juga termasuk di antara metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. Ini faedah yang keempat. Bahwasanya barang siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, maka sepantasnya baginya untuk mengucapkan Allahu a'lam. Ya. Demikian ya. Adapun ucapan mu'ad tadi Allahu wa a'lam, karena ketika itu Rasulullah masih hidup. Tapi sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, maka kita hanya mengucapkan Allahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Ini ketika kita tidak tahu ditanya tentang sesuatu. Jangan sampai kita itu, apalagi kalau ditanya tentang masalah agama. Kalau tidak tahu ya sudah katakan Allahu a'lam. Ya. Karena hal ini lebih berbahaya dibandingkan dengan ditanya tentang masalah dunia. Kalau dunia, urusannya di dunia saja. Ya. Nanti kalau disalahkan paling nanti akan ketahuan langsung. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, urusan yang gaib, ya, maka tentunya hal ini seorang hendaknya lebih berhati-hati. Ya. Karena ini tentunya lebih berbahaya. Dan ternyata zaman sekarang banyak para dai-dai yang serampangan di dalam berfatwa. Ketika mereka ditanya, mereka gengsi untuk tidak menjawab. Ya, masa si dai sudah kondang, ditanya tidak tahu, gengsi. Akhirnya kemudian ketika ditanya, padahal dia tidak tahu ilmu tentang masalah itu, dia menjawab dengan seenaknya sendiri. Padahal ini lebih berbahaya seperti itu. Karena dia berdusta di atas nama agama. Sehingga ini akan sesat, dirinya sesat dan akan menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tentunya seorang adab, seorang yang ditanya ketika dia tidak tahu tentang jawabannya, maka dia lebih sama untuk mengatakan Allahu a'lam. Sebagaimana di sini contoh oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasul bertanya dan beliau tidak tahu, beliau hanya mengucapkan Allahu a'lam. Kemudian yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal 'ibad wa huwa ay ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Faedah yang kelima dari hadis ini, yakni mengetahui tentang hak Allah. Dalam hadis ini terdapat pengetahuan tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya. Yakni agar supaya mereka para hamba itu beribadah hanyalah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ya. Beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Kemudian keenam, anna man lam yatajannab asyirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Bahwasanya orang yang tidak mau menjauhi perbuatan syirik, maka dia bukanlah orang yang datang dengan membawa peribadatan kepada Allah secara hakikat. Meskipun dia beribadah dalam bentuk yang lainnya. Meskipun dia masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji. Tapi di sisi lain, dia tidak mau menjauhi syirik. Maka dia akan datang kepada Allah secara hakikatnya sama dengan orang yang tidak beribadah sama sekali. Karena amalan yang mereka lakukan gugur dengan perbuatan syiriknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan
walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugurlah, akan hancurlah, akan hapuslah, akan sirnalah apa yang pernah mereka amalkan. Memang betul. Seluruh amal itu akan didatangkan, dihadapkan kepadanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan seluruh apa yang pernah dahulu mereka amalkan dan kami jadikan amalnya tersebut haba'an manthura, sebagaimana debu yang berterbangan. Tidak akan berguna meskipun dia di sisi lain masih melakukan ibadah dalam bentuk yang lain. Salatnya jalan, puasanya jalan, zakatnya jalan, hajinya juga bahkan berkali-kali. Tapi kalau di sisi lain dia tidak mau menjauhi kesyirikan, maka dia sama dengan orang yang datang kepada Allah dengan tanpa membawa ibadah apapun. Karena seluruh amal itu akan gugur dengan kesyirikan yang telah dia lakukan. Nah, kita lanjutkan di yang ketujuh. As-sabi', faedah yang ketujuh. Fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bih. Dalam hadis ini terdapat faedah tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Yani alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini keutamaan tauhid. Ya, dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Ya, demikian. Kemudian yang ke-8, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullah wahdah wa tarkus syirki. Penafsiran tauhid. Dan bahwasanya tauhid itu adalah beribadah hanyalah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Yang ke-8. Atasi yang ke-9. Ya. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu sunnah. Dianjurkannya, disukainya. Ya. Untuk memberikan bisyarah, kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang membuat mereka senang. Oleh karena itu ketika Rasul menghabarkan kepada Mu'ad akan kabar gembira ini, Mu'ad pun bersemangat untuk mau menyampaikan berita ini kepada manusia. Maka di sini menunjukkan sunnah untuk memberikan kabar gembira kepada saudaranya sahabat muslim dengan apa yang membuat mereka senang. Akan tapi karena ada kekhawatiran yang lain, Rasul pun tidak melarang Mu'ad untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Nah, maka di sini ya, faedah yang ke-10 yang selanjutnya jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk sebuah kemaslahatan. Ya, kalau memang di sana ada kemaslahatannya, seorang boleh menyembunyikan ilmu. Ya. Sebagai contoh, tidak menyampaikan hadis ini kepada orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Kepada ahlul ma'asi, ya. Ahlul jarimah, para penjahat, tidak disampaikan berita ini. Karena kalau disampaikan berita ini, hadits ini, tentunya mereka akan bersandar dengan hadits ini saja. Ya. Oleh karena itu di sini ada kemaslahatan, maka boleh untuk disembunyikan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan, ya, maka di sana tentunya dilarang. Seorang berdosa ketika menyembunyikan ilmu. Oleh karena itu Mu'ad pun di akhir hidupnya karena takut berbuat dosa, ya, maka beliau pun menyampaikannya. Sebelum meninggalnya beliau menyampaikan hadits ini. Bahkan dalam sebuah hadits yang lain dikatakan, ya, tapi tentunya ini sekali lagi kalau di sana tidak ada kemaslahatan, seorang itu dilarang untuk menyembunyikan ilmu. Kalau ada kemaslahatan, nggak mengapa sebenarnya perbuatannya Mu'ad dan juga larangannya Rasul pada Mu'ad untuk menyampaikan berita gembira ini. Di sini menunjukkan bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan dilarang. Dalam hadits yang lainnya Rasul menyatakan man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jannah nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, ya, uljima yaumal qiyamati bil jannah nar, maka akan diberikan kepadanya sebuah kendali di yaumul qiyamah kelak dari kendali yang terbuat dari api neraka. Ini bagi orang yang ditanya tentang suatu ilmu tapi disembunyikan ilmunya tanpa ada kemaslahatan. Tapi kalau ada kemaslahatan maka di sana sekali lagi ya enggak mengapa. Nah, sebagaimana perbuatan Mu'ad dan juga larangan yang pada Mu'ad karena di sana ada alasan yang lain. Kemudian yang ke-11 yakni ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Yani adab seorang muta'allim, seorang yang belajar ilmu ma'a mu'allimihi, terhadap mu'allimnya, terhadap pengajarnya. Di sini ada adab yang tentunya betul-betul kita perhatikan bagaimana adabnya Mu'ad ketika ditanya tidak tahu beliau menyatakan wallahu a'lam, Allah Rasul a'lam. Selanjutnya ketika diberikan jawaban oleh Rasul pun
Ya. Beliau pun semangat ingin menyampaikan. Demikian pula ketika Rasul pun melarang beliau untuk menyampaikan, maka Mu'adz pun menahan. Tapi karena beliau khawatir akan berbuat dosa di akhir hidupnya, akhirnya pun beliau menyampaikan juga ayat ini sehingga sampai kepada kita sekarang. Cuman dalam hal ini kita tahu, kalau memang di sana masih ada orang-orang yang akan bersandar, dikhawatirkan akan bersandar dengan hadis ini, maka kita nggak mau untuk tidak menyampaikan hadis ini kepada mereka. Ya, dalam rangka agar supaya mereka itu bisa bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nah, dengan ini selesai dari pembahasan Kitabut Tauhid. Jadi pembahasan yang pertama dalam kitab ini Kitabut Tauhid, dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kita lanjutkan satu hadis lagi mungkin ya. Satu ayat lagi. Kita masuk di bab yang baru. Yani babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan perkara-perkara yang akan menghapuskan dosa. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Di Al-An'am ayat 82. Ini ayat yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala dalam bab ini, bab fadl tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Lamma bayyana fil bab al-awwal wujub at-tauhid wa ma'nahu, bayyana fi hadzal bab fadl at-tauhid wa atharahu al-hamidah wa nataijahu al-jamilah allati minha takfir adz-dzunub لأجل الحث عليه والترغيب فيه. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Ketika telah dijelaskan dalam bab yang pertama wajibnya tauhid dan makna tauhid, ya, maka dalam bab ini dijelaskan tentang keutamaan tauhid dan pengaruhnya tauhid yang terpuji serta hasil, yakni dari natijah, yakni hasil dari tauhid yang bagus, yang darinya akan terhapuskan dosa-dosa. Dalam rangka agar supaya seorang itu li'ajlil haqqi alaih, dalam rangka untuk bisa memberikan semangat untuk melaksanakan tauhid dan targhib fi. Nah, dan juga memberikan dorongan ya untuk seorang bisa melaksanakan tauhid. Ini kesesuaian hadis bab ini dengan kitab tauhid. Babun ya, huwa lughatan al-madkhal. Bab ya, di sini babun, babu fadli tauhid. Bab dalam judul tersebut secara bahasa bab ini artinya al-madkhal, tempat masuk. Wastilahan, dan secara istilah ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Yani sebuah nama untuk kalimat dari pembahasan masalah ilmu yang di bawahnya itu ada fasal-fasal, ada permasalahan-permasalahan secara dominannya. Ini bab secara istilah. Yukafiru at-takfir fil lughah as-satru wat-taghtiyah. Yukafir at-takfir fil lughah secara bahasa adalah as-satru wat-taghtiyah. Yani sesuatu yang menutupi. Di mana as-satru wat-taghtiyah? Sesuatu yang menghalangi dan menutupi. Wa syar'an, dan secara syariat yakni mahwun dzunubi hatta yasira bi manzilatil ma'dum. Yani terhapusnya dosa-dosa sampai-sampai dosa itu ya, sebagaimana kedudukannya bimanzilatil ma'dum, sampai-sampai dosa itu seakan-akan tidak ada. Sampai-sampai ketika sudah dihapuskan dosanya, sampai-sampai dosa itu seakan-akan yakni ma'dum, tidak ada. Minadz dzunub bisifil ini min bayaniyah. Ya. Wa laysat lit-tabi'iyah. Min di sini adalah minadz dzunub wa ma yukaffiru minadz dzunub. Min adalah min bayaniyah. Min yang menunjukkan yakni penjelasan dan bukan tab'idiyah. Kalau tab'idiyah adalah menunjukkan sebagian. Ini bukan, tapi bayaniyah. Min di sini adalah mim bayaniyah, bukan min at-tab'idiyah. Karena di sana ada min tab'idiyah. Min yang menunjukkan yakni makna sebagian. Sebagian perkara yang akan menghapuskan dosa. Tapi ini tidak. Tapi beberapa yakni perkara-perkara yang akan menghapuskan dosa.
Wa dzunub jam'u dzanbin. Dzunub ini adalah jamak dari dzanbin, wa huwa ma taqbahu 'aqibatuhu. Yani sesuatu yang jelek akibatnya. Sesuatu yang buruk, jelek akibatnya. Amanu alladzina amanu artinya adalah saddaqu biqulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa 'amilu bi jawarihihim. Nah, amanu alladzina amanu, yang dimaksudkan amanu, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang saddaqu biqulubihim. Yang pertama, orang yang mau membenarkan, meyakini dengan hatinya. Ya. Wa tataqu bi alsinatihim, dan mau mengucapkan dengan lisan-lisannya mereka, wa 'amilu bi jawarihim, dan mau mengamalkan dengan anggota badannya mereka. Wa rasul dzalika tauhid. Dan inti semua itu adalah tauhid. Inti dari keimanan itu adalah tauhid. Nah, yalbisu imanahum, yani yukhallitu tauhidahum. Ya, yalbisu imanahum bimana yukhallitu tauhidahum. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan tauhidnya mereka. Tidak mencampurkan keimanan mereka, maksudnya tidak mencampurkan tauhidnya mereka. Bidzulmin, yani bisyirkin, dengan kesyirikan. Wa dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Dan zalim ini adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini zalim namanya. Summiya syirku dzulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Kesyirikan dikatakan, dinamakan dengan kezaliman karena syirik itu meletakkan peribadatan pada selain tempatnya dan mengalihkan peribadatan itu kepada selain yang berhak. Maka syirik itu pantaskah kalau dikatakan sebagai kezaliman. Bahkan ini kezaliman yang paling besar. Nah, al-amnu yaitu ma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Ya, ini keutamaan bagi orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka akan mendapatkan al-amnu yaitu ma'ninatun nafsi, tenangnya jiwa, wa zawalul khauf, hilangnya perasaan takut. Muhtadun ay muwaffiquna lis-sayri 'ala as-siratal mustaqim, thabituna 'alaihi. Mereka akan diberikan taufik untuk berjalan di atas siratal mustaqim dan akan diberikan kekokohan di atasnya. Ya, ketetapan, kekokohan di atasnya. Makna ijbali lil ayah, makna global dari ayat ini, yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasu al-ibadata lillah wahdahu wa lam yukhallitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna min al-makhawif wal makarihi yawm al-qiyamah wal muhtaduna lis-sayri 'ala as-siratal mustaqim fid dunya. Mana ayat ini secara global, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah semata dan tidak mencampuri tauhidnya mereka dengan kesyirikan, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari perasaan takut dan perasaan-perasaan yang dibenci di hari kiamat kelak. Ya. Wal muhtaduna lisayri 'ala siratal mustaqim fid dunya, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Ini dua keutamaan sekaligus yang Allah sebutkan dalam ayat ini bagi mereka orang yang bertauhid dan tidak mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan, yakni ya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka keamanan di akhirat kelak dari adab, dari hal-hal yang menakutkan, dan di dunia mereka mendapatkan petunjuk untuk berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Munasabatul ayat lil bab annaha dallat ala fadli tauhid wa takfirihi lidhunub. Kesesuaian ayat ini dengan bab bahwasanya ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid, ya, wa takfirihi lidhunub, dan yakni tauhid itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, tauhid itu benar-benar akan bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa. Kita lihat ma yastafadu min hadits, ma yastafadu min ayah. Yani faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa thamratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buahnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tsani anna syirka dhulmun mubtilun lil iman billahi in kana akbar aw manqasun lahu in kana asghar. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang akan membatalkan keimanan kepada Allah kalau memang itu adalah syirik yang akbar, ataukah akan mengurangi keimanan dia kalau memang dia itu kesyirikan yang asghar. Asal yang ketiga, anna syirka la yughfar. Syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni.
Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini jelas ayatnya ya. Kemudian yang terakhir kawan, anna syirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirah. Bahwasanya syirik adalah perkara yang akan menyebabkan seorang itu ditimpa perasaan takut di dunia maupun di akhirat. Sanulqi fi qulubihim alladziina kafaru ru'ban bima asyraku billah. Kami akan timpakan kepada orang-orang kafir ar-ru'b, perasaan takut dengan sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Maka di sini jelas ayat ini menunjukkan syirik itu adalah merupakan sebab, yakni seorang itu akan ditimpa perasaan takut di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu tentunya kita berusaha untuk menjauhi kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, dan mudah-mudahan dengan kita menjauhi kesyirikan dan kita melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dengan cara Allah selamatkan kita dari neraka, di dunia Allah akan berikan kepada kita petunjuk, yakni berjalan di atas jalan yang lurus dan dikuatkan untuk berjalan di atasnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mohon maaf untuk kelanjutan dari pembahasan ini dan juga teman-teman insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.